Saudara mendengarkan pernyataan daripada Rita Wahyu ini sebetulnya di dalam dirinya sendiri sebetulnya itu semacam ada nada ketidaksukaan dan kebencian terhadap Trinitas ya, dan penganut Trinitas, saudara. Bayangkan Rita Wahyu berkata bahwa adanya doktrin Trinitas itu tidak melibatkan Roh Kudus katanya. Ini adalah pernyataan yang sangat ngawur, saudara. Dari mana Rita Wahyu tahu kalau adanya doktrin Trinitas tidak melibatkan Roh Kudus? Indikator dia untuk menilai itu apa? Apakah dia mau berkata bahwa di dalam diri Tertullianus, Athanasius, Agustinus, ya termasuk bapak-bapak gereja yang lain, termasuk Origenes dan yang lainnya, itu dianggap sebagai tidak memiliki Roh Kudus, saudara ya? Ya, jadi saudara, ini adalah sesuatu judgment atau penghakiman yang keterlaluan dan ya bernada kebencian, saudara. Jadi Rita Wahyu di sini mengatakan doktrin Trinitas dipenuhi dan kebencian, adanya ya dipenuhi dan kebencian, sedangkan dia sendiri di sini mempraktikkan kebencian dalam kadar tertentu, saudara. Dari Tante Darni, halo, salam. Halo, salam juga. Sehat ya, cantik sekali pada hari ini. Selamat Sabat. Oh ya, hari ini dia merayakan Sabat tapi tidak merayakan Sabat. Udah pulang aku beribadah. Udah pulang. Ini kan udah dirayakan. Oh, udah dirayakan. Teman-teman harus tahu ya, Tante Darni ini salah satu dari kalangan Advent ya. Beliau masih merayakan Sabat dan tidak makan babi dan masih menjalankan hukum Torah. Nah, kali ini teman-teman ada satu pembahasan yang ingin kita bahas. Sebenarnya bukan berarti kita kepo ya dengan ajaran kekristenan, tapi teman-teman harus tahu, saya sebagai seorang pelajar yang cita-citanya menjadi seorang teolog, bukan hanya sekedar apologet, itu memang sering sekali menonton kajian pendeta-pendeta. Nah, pendeta-pendeta yang sering di YouTube yang sering saya tonton itu diantaranya adalah pendeta Yusuf Manubulu. Itu tidak termasuk ya. Pendeta MYM, Deki Ngadas, Pak Bambang Nursena. Tante pun berbunyi pula. Mute-kanlah dulu. Baru makan. Mute-kanlah dulu. Katanya. Jadi saya sering nonton kayak pendeta MYM, Ezra Soru, Pak Budi Asali, banyak sebenarnya pendeta-pendeta yang ada di TikTok, di YouTube yang bisa teman-teman tonton untuk mendapatkan bukan kita belajar menjadi Kristen, bukan, tapi kita hanya ingin mendengarkan sudut pandang mereka, bagaimana cara mereka memahami kitab suci mereka sendiri. Nah, itu tujuan saya mendengarkan para pendeta ini untuk menambah wawasan saya dalam ranah apologetika. Nah, tapi saya menemukan satu hal yang cukup agak mengagetkan saya, karena salah satu idola saya dari kalangan Kristen itu akademisinya adalah selain Tante Darni, saya selain Tante Darni ya, saya itu juga mencintai dan menyukai Ibu Rita Wahyu. Ya, Pak Bambang Nursena tidak terlalu saya cintai karena bagi saya dia ada beberapa hal yang maksud saya itu maksudnya tidak jujur gitu. Walaupun sebenarnya Bu Rita Wahyu juga kedapatan tidak jujur dalam websitenya, saya bisa buktikan itu. Tapi tetap saya menghormati beliau karena beliau bukan hanya sekedar karena beliau perempuan ya, tapi karena beliau ini adalah seorang yang sangat santun, luar biasa, berusaha untuk bersikap baik, sama seperti Tante Darni. Bukan seorang penyerang agama lain, tetapi seorang pengajar ya. Salam hormat buat bukan Ibu Rita Wahyu ya. Oke. Nah, tapi terakhir saya melihat pendeta MYM ini mereaksi channel dari Bu Rita Wahyu. Nah, dan anehnya di sini reaksinya di sini bukan hal yang baik ya, tapi hal yang tidak baik. Karena ada statement dari Ibu Rita Wahyu terkait Tritunggal atau Trinitas yang sebenarnya mungkin kalau didengarkan oleh orang Tritunggal atau Trinitas akan membuat orang Tritunggal itu agak sedikit marah ya. Nah, mungkin Julius bisa diputarkan videonya mungkin biar kita bahas. Mungkin saya putarkan ya, ini pernyataan dari Bu Rita Wahyu serta dari Muri Wali punya tanggapan ya. Doktrin Trinitas dengan berbagai macam definisinya itu tidak pernah melibatkan Roh Kudus. Yang ada hanya kejahatan manusia di dalam dosa-dosa kesombongannya, di dalam ketinggi-hatian intelektual teologis mereka sendiri. Itulah sebabnya membicarakan doktrin Trinitas seringkali dalam situasi pertengkaran dan
Ada Buya Yahya. Paulus tidak dianggap sebagai orang suci atau bapak gereja Ortodoks Timur karena beberapa isu yang menghubungkannya dengan bidat Montanisme itu. Maka kembali kepada usulan saya, mungkin lebih manis menempatkan Tertullianus sebagai proto-trinitarian. Ya, baik saudara, saya pikir cukup ya sampai di situ ya. Ya, saudara, kalau saudara mendengarkan pernyataan daripada Rita Wahyu ini sebetulnya di dalam dirinya sendiri sebetulnya itu semacam ada nada ketidaksukaan dan kebencian terhadap Trinitas ya, dan penganut Trinitas, saudara. Bayangkan Rita Wahyu berkata bahwa adanya doktrin Trinitas itu tidak melibatkan Roh Kudus katanya. Ini adalah pernyataan yang sangat-sangat ngawur, saudara. Dari mana Rita Wahyu tahu kalau adanya doktrin Trinitas tidak melibatkan Roh Kudus? Indikator dia untuk menilai itu apa? Apakah dia mau berkata bahwa di dalam diri Tertullianus, Athanasius, Agustinus, ya termasuk bapak-bapak gereja yang lain, termasuk Origenes dan yang lainnya, itu dianggap sebagai tidak memiliki Roh Kudus, saudara ya? Ya, jadi saudara, ini adalah sesuatu judgment atau penghakiman yang keterlaluan dan ya bernada kebencian, saudara. Jadi Rita Wahyu di sini mengatakan doktrin Trinitas dipenuhi dan kebencian, adanya ya dipenuhi dan kebencian, sedangkan dia sendiri di sini mempraktekkan kebencian dalam kadar tertentu, saudara. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, saudara, saya mencatat di sini dari pernyataan Rita Wahyu tadi itu adalah bahwa penuh kebencian ya. Tadi itu adalah bahwa penuh kebencian ya, saudara ya. Di sini Rita Wahyu itu gagal membedakan antara satu doktrin yang diajarkan ya, satu doktrin yang diajarkan dengan motif orang-orang yang mengajarkan satu doktrin. Ya, dia menggeneralisasi, mencampur adukan, menyamaratakan. Logiknya tidak masuk di sini, saudara. Ada orang tertentu yang mungkin membicarakan Tritunggal ya, membela Trinitas, berapologetika, membela Trinitas, tapi mungkin motifnya dengan kebencian ya. Motifnya mungkin karena tidak suka dari seseorang, motifnya mungkin karena tidak senang dari seseorang ya. Lalu kemudian dia menggunakan doktrin Tritunggal untuk kemudian menyerang, membabat dan menghabisi orang. Mungkin ada yang seperti itu, saudara. Tetapi kalau ini digeneralisasi bahwa semua orang yang mengajarkan Trinitas, yang membela Trinitas, termasuk yang pertama kali mengajarkan Trinitas seperti Tertullianus, atau ya, katakanlah yang memperjuangkan Trinitas melawan Arianisme seperti Athanasius dan yang lain sebagainya, dianggap sebagai penuh kebencian. Inilah satu generalisasi yang salah kaprah sama sekali, saudara. Dan ini sama sekali tidak ilmiah ya, walaupun Rita Wahyu dianggap sebagai ahli apalah begitu ya, tapi di dalam hal ini dia sama sekali tidak akademik, sama sekali tidak ilmiah, karena menggeneralisasi dan mencampur adukan antara doktrin yang diajarkan dengan motif seseorang ya. Jadi saudara, itu tidak benar itu bahwa dalam sejarah gereja munculnya doktrin Trinitas, lalu kemudian ada pertentangan, lalu ada polemik, ada perdebatan, lalu semua itu diwarnai kebencian. Itu hanyalah omen ya. Itu istilahnya Prabowo Capres nomor 2 kemarin ya, saudara ya. Ya, omong itu artinya ya omong kosong ya. Itu hanya omong kosong saja, saudara. Ya, baik saudara. Itu catatan yang kedua. Yang ketiga, saudara, tidak semua yang namanya polemik itu atau yang namanya perdebatan ya, pertentangan dalam hal doktrin itu pasti itu sudah melibatkan kebencian. Tidak seperti itu, saudara. Ya, sekali lagi, ada mungkin yang mempunyai motif kebencian, tetapi yang namanya perdebatan itu atau pertikaian atau polemik ya, ini secara intelektual, saudara ya, bukan polemik secara berkelahi begitu ya, secara jasmaniah atau ya mungkin marah-marah, ngamuk-ngamuk lalu main fisik atau apa ya, bukan itu ya. Tapi sesuatu yang sifatnya itu pertarungan intelektual antara ide dengan ide, itu tidak harus melibatkan kebencian itu. Ya, tidak harus melibatkan kebencian. Ada banyak sarjana, ada banyak pemikir yang mereka mempertahankan ide-ide mereka, yang memperdebatkan ide-ide. Oke, mungkin udah cukup. Ya, mungkin tanggapan dari Uni Rifah. Oke, pertama saya harus ucapkan dulu ya, pendeta MEM adalah salah satu pendeta yang saya hormati juga, karena selama ini saya dengan pendeta MEM tidak pernah terjadi clash. Pendeta MEM adalah salah satu orang yang saya anggap mewakili kekristenan juga.
walaupun mungkin ada orang-orang yang tidak bersama dengan beliau. Pendeta MEM bagi saya adalah, saya menganggap karena ini saya menyukai sesuatu yang memang lebih kerana akademis ya. Jadi saya menganggap bahwa Pak Pendeta MEM Burita Wahyu adalah orang-orang yang memang patut saya hargai, hormati sebagai orang-orang yang terpelajar dalam ranah agamanya masing-masing. Seperti saya menghormati selayaknya ya, ulama-ulama kita tuh dihormati dalam kaidah Islam, kita wajib menghormati ulama. Bukan berarti saya menyetarakan mereka dengan ulama Islam, tidak, tapi saya karena mereka adalah orang terdidik akademis, saya menghormati mereka juga. Nah, sangat disayangkan ketika saya melihat perseteruan antara Pendeta MEM dengan komentarnya terhadap Burita Wahyu, yang dimana Burita Wahyu melontarkan sebuah argumen bahwa definisi dari Trinitas itu kebanyakan lebih tidak dikuasai oleh Roh Kudus, tetapi dari faktor kebencian. Saya tidak tahu alasan Burita Wahyu berkata seperti itu, tapi kalau kita melihat sejarah kekristenan sendiri, saya yang belajar itu, kita melihat bagaimana memang perjalanan panjang dari doktrin Trinitas ini banyak memakan korban. Dikarenakan adanya skisma di antara Trinitas dengan orang-orang yang non-Trinitas, kemudian adanya anatema yang terjadi sepanjang peradaban terkait tentang doktrin Trinitas. Mungkin teman-teman sudah tahu bagaimana perjalanan dari Arius dengan Athanasius yang berbeda, kemudian muncul konsili, dan kemudian muncul aliran-aliran atau dogma-dogma yang berbeda dengan Tritunggal, yang kemudian karena otoritas Katolik pada waktu itu terjadilah inkuisisi atau anatema atau pembidatan atau penyiksaan atau penyesahan terhadap orang-orang yang berbeda pendapat dengan Tritunggal atau denominasi kekristenan yang mayoritas ini. Nah, terlebih daripada Bu Rita Wahyu dengan kapasitasnya sebagai seorang pengajar bahasa Ibrani, walaupun dikatakan oleh Pak Pendeta MEM tadi tidak ilmiah ketika mengatakan orang Trinitas itu tidak menggunakan Roh Kudus, saya tidak mengerti ya, kalau kita bicara tentang Roh Kudus itu tidak mungkin ilmiah. Apapun yang kita bicarakan, kalau membawa tentang roh itu mustahil ilmiah. Karena roh sendiri adalah sesuatu yang tidak terindrakan. Kalau kita bicara ilmiah, sesuatu yang empirik ya, bukan berarti harus empirik saja. Ilmiah itu cuma make sense dan juga harus logik. Maka ketika berbicara tentang Roh Kudus, Bu Rita Wahyu mengomentari terkait tentang mereka yang mendefinisikan Trinitas itu tidak memiliki Roh Kudus. Lalu Pak Pendeta Muriwali berharap kalau komentar Bu Rita Wahyu itu harus ilmiah, maka itu mustahil terjadi bisa ilmiah. Bagaimana mungkin mau mengilmiahkan sesuatu yang tidak akan pernah bisa jadi ilmiah terkait tentang roh. Nah, Bu Rita Wahyu dari segi apa? Saya mungkin sedikit bukan berarti mewakili isi hati Bu Rita Wahyu, tapi hanya bisa menganalisa. Bisa jadi Bu Rita Wahyu menilai selama ini doktrin Trinitas ini kenapa dianggap orang-orang yang mencoba mendefinisikannya itu tidak diurapi Roh Kudus, karena teman-teman mungkin kalau lihat sendiri bagaimana kemudian orang-orang mendefinisikan Trinitas seenaknya sendiri, seenak udelnya sendiri. Kemudian ketika berbeda paham cara berpandangnya, mereka mengatakan yang lain itu bidat. Nah, tentu ini menjadi hal yang tidak baik dalam ranah sosialisasi internal Kristen. Sementara Kristen itu diajarkan mengajarkan ajaran kasih. Nah, ketika teman-teman Kristen memiliki pemahaman terkait Trinitas yang berbeda dengan teman-teman lainnya, lalu ada terjadi pembidatan dan terjadi penyerangan secara personal, terjadi penghinaan terhadap pribadi seperti Lina Wijaya menghina Mikana misalkannya, maka wajarlah kalau Bu Rita Wahyu mengatakan Lina Wijaya sebagai seorang Trinitarian tidak memiliki Roh Kudus karena sudah membidatkan saudarinya seiman walaupun berbeda denom, seperti membidatkan Tante Darni misal, atau membidatkan Pak Pendeta Joshua Teu, bisa jadi seperti itu. Nah, jadi dari sudut pandang itu Bu Rita Wahyu ini dibenarkan ya kalau menurut saya. Kenapa? Ini bukan ini bukan berdasarkan ilmiah. Pak MEM lupa kalau terkait tentang ruh ini tidak mungkin ilmiah, tapi ini adalah perasaan. Bu Rita Wahyu di sini tidak membawa ilmiah tentunya, tapi ini membawa perasaan, rasa yang timbul dari hatinya ketika melihat saudara-saudaranya Kristen mendefinisikan tentang Trinitas, tapi justru membuat kecewa karena adanya pertengkaran dan pembidatan. Itu bisa jadi ya, karena Bu Rita Wahyu seorang perempuan. Perempuan itu lebih ke perasaan kalau seandainya berbicara. Jarang kalau sudah menyangkut tentang perasaan, maka itu sudah tidak ilmiah lagi ya. Nah, walaupun kemudian kebenaran itu tidak akan tertolak oleh hati nurani dan tidak tertolak oleh yang disebut sebagai akal sehat. Nah, mungkin gitu dari saya dulu analisa sudut pandang Bu Rita Wahyu. Jadi kalau kita bicara statement dari Pendeta Muriwali ya, dia sendiri ngomong itu nggak ilmiah juga gitu. Yes. Dia mengomentari perasaan orang itu pakai data apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua,
Dia mengatakan bahwa bapak-bapak gereja purba, para pemaham Trinitas, itu nggak semua dipenuhi kebencian. Walaupun dia mengakui ada oknum-oknum ya, dia bilang, ada orang-orang tertentu yang memang penuh dengan kebencian. Tapi itu nggak jadi standar bahwa semua penuh kebencian. Bisa jadi ada yang punya Roh Kudus. Kan begitu. Itu yang ingin disampaikan oleh Muriwali. Yang jadi masalah, gimana kita bisa menilai secara ilmiah mana yang punya Roh Kudus, mana yang tidak? Itu lebih ngawur. Lebih ngawur lagi gitu. Ya, kita mau bandingkan mana yang punya Roh Kudus, mana yang tidak. Itu kita nggak bisa lihat. Gimana kita bisa lihat seseorang tuh punya Roh Kudus atau tidak? Kayak Bu Darni ini datang. Saya bisa tahu nggak Bu Darni punya Roh Kudus atau tidak? Nggak Tapi bisa. kayaknya punya Roh Kudus loh, Jul, Tante Darni lah. Kalau aku Iya, kan? memandang dia baik banget loh. Aku sayang Bisa loh sama nggak dia sepenuhnya dipenuhi Roh Kudus setiap hari? Belum tentu. Nggak Bisa juga. jadi hari ini ada Roh Kudus, besok ada roh setan. Iya. Ya, ini lagi emosi, bisa jadi itu roh setan. Kan begitu. Ya. Jadi Nanti gimana? kalau ada kamu kayak bisa tahu? Annabelle. Ya, tunggu dulu. Itu yang pertama. Yang kedua. Terus kalau kita bicara, ya dikatakan penuh dengan kebencian. Itu kan fakta sejarah. Kalau udah bicara fakta sejarah nggak bisa dibantah dong. Bagaimana orang-orang Trinitas membantai pemahaman-pemahaman lain. Ya. Terus juga membidat-bidatkan, menanatema. Kalau cuma dianatema masih mending gitu, diusir. Ini sampai dibunuh. Ya, dibunuh loh teman-teman. Berapa banyak korban jiwa? Itu fakta. Begitu kita lihat zaman modern, oke lah, sekarang nggak ada bunuh-bunuhan. Karena nggak ketemu kan. Bu Darni nggak ketemu sama Luga, nggak bisa bunuh-bunuhan mereka. Ketemunya cuma di sini. Tapi dari sini aja kita bisa lihat bagaimana caci maki, saling menghujat. Itu kan kebencian. Kalau untuk hal seperti itu kita fix. Ya. Kalau ada yang maki-makian, contoh nih, ada yang mengancam Bililin waktu itu ya. Kalau ketemu aku gorok lehermu gitu kan. Kamu Wanes sesat ya, ketemu gorok. Menurut kalian, apakah mungkin itu Roh Kudus? Nggak ada yang tahu. Ya. Tapi kalau itu roh kebencian, saya rasa semua orang fix. Kalau sampai mengancam nyawa orang, itu roh kebencian. Itu udah fix. Jadi clear di sini. Harusnya Muriwali sadar bahwa memang doktrin ini dari awal, ya dari lahirnya, memang kebencian. Ya. Kalau memang kamu pemimpin yang baik, kalau memang kamu dipenuhi Roh Kudus, contoh nih, hasil konsili menyatakan yang menang adalah Trinitas. Harusnya yang Wanes-Wanes itu digandeng dong. Ya, digandeng, mungkin dikasih sekolah lagi. Mungkin dibikinkan tempat ya, mereka itu untuk dicuci otak ulang gitu kan. Ya, dicuci otak ulang supaya mereka pemahamannya berubah. Ini kan enggak. Langsung dipaksa, nggak mau ikut, bunuh. Itu bukan Roh Kudus, teman-teman. Kalau Roh Kudus itu, contoh, saya sama Bu Darni nggak cocok. Pelan-pelan saya ajari Bu Darni supaya paham. Ya, pelan-pelan. Kalau saya ngajarnya pelan-pelan, itu pun belum tentu Roh Kudus. Bisa jadi itu kebaikan diri saya. Karena Roh Kudus itu nggak bisa distandarkan. Kan begitu. Bisa jadi itu karena kebaikan saya. Tapi bisa jadi ada Roh Kudus. Bisa jadi kan. Tapi yang sekarang kita lihat itu fix kebencian. Fix kebencian yang terus ditunjukkan oleh teman-teman Trinitas. Bahkan sampai detik ini, di dalam diskusi lintas iman, kita bisa melihat bagaimana tantrumnya orang Trinitas. Teman-teman mungkin nilai sendirilah. Selama kita diskusi, kita pernah ketemu Oneness, Unitarian, ya Triteos, terus Trinitas sendiri. Paling banyak menghujat, paling banyak mencaci maki orang dari mana? Silakan kalian cek sendiri. Berapa banyak orang Oneness yang menghujat? Misalnya ada 10 Oneness nih. Berapa persen rasionya? Kalau Trinitas berapa persen rasionya? Dari situ kan ketahuan. Kalau memang udah timpang sekali, ini sah ini. Ini bukan Roh Kudus, roh kebencian. Fix itu kan. Coba kita lihat penghujat-penghujat yang kena tangkoi sekarang nih. Itu dari danau mana? Dari ajaran yang mana? Coba saya tanya. Ada nggak yang Unitarian? Sih, banyak Tritung. Oneness, nggak ada. Tritung. Itu fix loh. Jadi kalau dikatakan bahwa sejarah membuktikan ini penuh dengan kebencian, ya sah-sah saja. Karena dia bukan berdasarkan ilmiah, tapi berdasarkan fakta sejarah. Yang disampaikan oleh Bu Rita Wahyu, itu berdasarkan fakta sejarah ya. Mohon maaf. Dia nggak ngomong ini ilmiah, tapi itu pendapat pribadi dia. Perasaan. Kita ini makhluk sosial, teman-teman. Entah kenapa Allah itu berikan kayak indera, ya apa namanya, empati gitu sama kita ya. Kita punya kayak Empati. naluri. Contoh nih, Bu Darni ada di sini,
Bu Darni nggak ngomong aja, dari tatapan mata dia, saya bisa tahu dia lagi kesal sama saya atau tidak. Kalian mungkin sering gitu kan, lagi duduk sama teman, kalian bisa rasakan ini teman lagi bad mood nampaknya sama kita. Itu ada rasa memang, kita punya itu, sense seperti itu. Jadi kalau Bu Rita Wahyu yang ngomong ini pasti ada dasarnya, teman dia Trinitas semua kok. Banyak kan Trinitas yang dia jumpai. Dan mungkin dia melihat bahwa memang ada yang salah nih dengan ajaran kita. Ya, ada yang salah dengan ajaran yang selama ini mereka anut ini. Oke, mungkin silakan Uni ada tambahan Saya lagi. mau langsung kasih data aja ya. Ini mudah-mudahan juga apa namanya juga pembelajaran bagi kita bersama ya. Jadi saya pakai data aja langsung. Kita pakai data kuantitatif ya. Ini count. Aku nggak ngomong. Boleh. Sampai, habis Tante nih, mau habis ngomong. ini. Habis ini, Habis ini bukan. boleh. Habis ini Tante habis sayang. ini. Oke. Sabar ya sayangku, cintaku, darling. Nih. Oke, ini saya tunjukin mungkin ini teman-teman kalau mau lihat ya, ini adalah body count, quantitative review of political violence across world civilization ya, atau perhitungan kuantitatif dari apa namanya ya, masalah politik yang ada di seluruh dunia, peradaban dunia ya. Nah, terus kalau kita lihat ini ditulis sama Naved Esseik, Universitas of Louisville ya. Nah, jadi kalau ini bukunya tuh gini, aku kecilin dulu ya. Nah, iya nih. Terus ini ada di halaman berapa? Ini di The Royal Al-Bait Institute for Islamic Thought. Nih ya. Nah, ini kita baca lagi di sini. Nah, kita langsung saja ke ininya ya, perhitungannya ya. Ini kemarin aku dapat literasi ini dari Bang Jibril. Bang Jibril itu master PDF kalau aku bilangnya master PDF. Nah, terus kalau kita lihat di sini, eventnya apa? Eventnya adalah World War kedua tahun 1939 sampai 1945. Maka estimasi kematiannya itu body count-nya itu sekitar 55 juta sampai 72 juta orang. Nah, eventnya apa? Itu adalah perang ya. Nah, siapa pelakunya? Kristen dan Buddhis. Itu dulu ya. Itu berapa jumlahnya? 55 juta sampai 72 juta. Nah, kemudian kalau lihat People Republics of China 1949 1975. Ini 45 juta sampai 77 juta. Siapa pelakunya? Antiteis komunis. Antiteis ya. Nih. Ini korban jiwa peradaban ya. Ini body count mayat ya, mayatnya dihitung perkiraannya. Kemudian kalau kita lihat di sini, Buddhis di sini ya, pelakunya itu kalau kita cari Islam. Nah, ada ini Islam nih. Islam Conquest of Timur the Lem 1360 sampai 1405. Itu 7 berapa nih? 7 juta ya? Ya, 7 juta sampai 20 juta. Nah, itu ya. Nah, sampai kemudian kalau kita lihat diagramnya itu ya, ini body count-nya itu, kalau kita lihat diagramnya di seluruh sesuai dengan peradabannya. Ini kan peradaban, kemudian per tahun, kemudian sampai kita lihat di mana. Ini data yang tidak bisa dibantah sebenarnya. Silakan boleh dibantah kalau memang ya. Ini adalah apa ya namanya? Jumlahnya. Nah, yang paling tinggi ini ayo kita lihat siapa? Kristen. 107 juta. Yang kedua itu antiteis. Yang ketiga baru sinik. Baru Islam ada di mana? Islam ada di sini. Islam ada di posisi ini. Ya, ini fakta. Kalau ini fakta yang nggak bisa dibantah. Kemudian kalau kita lihat diagramnya yang nampak sekali kalau gambarannya tuh ini ya. Ini baru kita lihat nih. Kita akan lihat di sini. Ini Kristen 30 sampai 73%. Ya. Sinik 18%. Ya, sinik itu virus ya, teman-teman ya, kayak COVID kemarin. Nah, itu sinik. Ya. Nah, nanti kalau kita lihat di sini Islam itu ada di warna hijau. Nah, kita tahu ya kalau Islam itu juga melakukan peperangan ya, peperangan saudara itu juga ada. Kita nggak bisa nafikan juga itu. 5 sampai 52%. Itu ada faktanya. Oke? Nah, itu dia. Jadi kalau kita katakan justru agama Kristen ini adalah agama yang notabene mengajarkan kasih. Nah, ini agak menarik sekali ya. Makanya Bu Rita Wahyu itu ketika berbicara bahwa
apa namanya, kalau dia katakan ya kekristenan itu hadir dengan kebencian, ya itu mungkin bisa dikatakan ilmiah karena berdasarkan fakta sejarah. Atau kalau berita wahyu itu merasakan sendiri ketika dia dibidatkan. Mohon maaf, kemarin ketika saya menaikkan Pak Pendeta Budi Asali, lalu saya bertanya kepada Pak Pendeta Budi Asali bagaimana pendapat beliau terkait tentang dogma yang diusung oleh Bu Rita Wahyu. Pak Budi Asali langsung katakan dia bidat. Ya, memang Rita Wahyu itu dibidarkan oleh banyak pendeta ya. Ya, jadi mungkin beliau merasakan sendiri akibat dogma yang berbeda dengan teman-teman Kristen lain, sehingga beliau akhirnya jatuh di pembidatan orang-orang Tritunggal. Dan akhirnya apa? Berita Wahyu yang cukup berjuang ya, kalau saya katakan dia cukup berjuang menjawab tudingan-tudingan terhadap Kristen dengan websitenya. Saya sendiri sangat salut ya. Website Sarapan Pagi Biblical ini, kalau teman-teman lihat ya, ini adalah website yang sering dipakai oleh teman Kristen apologet dulu ya. Saya tahu ya, kenapa saya tahu? Karena ketika kita bahas tema Tritunggal atau Tauhid misalkannya, itu definisinya dibacakan dari website itu. Karena sebelum orang-orang Kristen membuka website itu, kita umat Islam sudah buka duluan. Jadi ketika kita melihat mereka membacakan gitu, bernarasi gitu, kita tahu mereka baca narasi dari website Sarapan Pagi Biblical. Artinya Sarapan Pagi Biblical ini mau tidak mau orang Kristen harus paham. Ini juga berkontribusi buat kekristenan menjawab tuduhan-tuduhan dari orang non-Kristen ke Kristen sendiri. Tapi sayangnya lihat penghargaan teman-teman Tritunggal kepada Berita Wahyu tidak ada. Mungkin begitu ya. Saya di sini azan asar, silakan Bu Darni dulu. Jadi clear kalau masalah Bu Rita Wahyu ngomong itu berdasarkan fakta sejarah. Oke, kita kasih kesempatan buat teman-teman untuk menanggapi. Mungkin Bu Darni silakan. Aku ya. Tadi Bu Rita Wahyu ini apa dia? Pendeta. Sebentar. Guru besar dia, guru besar. Jadi, Oh. kalau data berdasarkan angka itu namanya data kuantitatif, kebalik. Kalau kualitatif itu non angka ya Bu ya, Rifa saya ajar kamu. Kau pun nggak ngerti kuantitatif, kau pun mata kau kucolok apa? Kuantitatif, ku bilang. Kau pun udah salah, kau kuat pula kau ngomong, nggak ngajarin aku pula. Kuantitatif, ku bilang. Kau pikir aku nggak tahu count dengan kualitas. Lanjut. Jangan ngamuk-ngamuk. Oke. Dan pembahasan juga itu namanya kualitatif dan kuantitatif. Ku bilang kuantitatif. Jabaran ada angka dan pembahasan itu namanya biar Bu Darni kuantitatif. dulu, Jeff, jangan dulu. Bu Darni dari tadi udah lama nggak ngomong nih. Silakan Bu Darni, gas. Tadi kan Trinitas oleh Rita Wahyu, ya kan? Rita Wahyu mengatakan Trinitas itu tidak disertai dengan Roh Kudus, ya kan? Di situ saja Rita Wahyu itu udah botol. Kenapa saya bilang botol? Tunggu, ulang. Ini Bu Rita Wahyu dibotolkan, Iya. Bu Darni. Tunggu, ulang. Iya, Tunggu, Rita ulang. Wahyu itu Tunggu, tunggu dulu. Ini menurut saya ya, karena ini saya berbicara tidak diwakili oleh Kristen ya. Saya berbicara diwakili oleh diri saya sendiri sebagai agama Advent. Jangan nanti kalian bilang aku mewakili Kristen-Kristen yang lain. Udah, saya mewakili diri saya sendiri sebagai umat biasa. Saya bukan apologet. Saya hanya seorang ibu yang mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dan yang sanggup saya bisa jawab. Oke? Nah, sekarang Alkitab kami seluruh umat Kristen. Ulang pernyataan tadi Bu Ya, Rita Wahyu botol. Ibu Rita Wahyu itu termasuk botol karena katanya Trinitas itu tidak dibarengi dengan Roh Kudus, oke? Nah, sementara Alkitab kami satu seluruh dunia. Kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 1. Udah, saya baca ya. Ini perkataan seorang ibu yang biasa yang selalu memasak di dapur ya, tidak pernah sekolah. Saya tidak apologet, tidak pernah saya jalani sekolah apologet, tidak ada. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah. Di situ sudah ada Allah. Salah, Bu. Yang dia bilang Trinitas itu penuh kebencian. Enggak, dari tadi pun dia sudah bilang bahwasanya Trinitas itu tidak dibarengi Roh Kudus. Dia itu sudah botol. Di situ aja dia udah botol. Udah, terus tunggu jangan dijawab ya, saya. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Udah ada Allah, ya. Yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Udah ada roh, 2.
Dah, tadi Bapa, sekarang Roh. Sekarang yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Nah, sudah ada firman. Makanya Trinitas itu adalah 3 tetapi 1. Bahagiannya, pekerjaannya. Dani ngerti nggak yang dibahas? Dibilang itu bukan Iya. Trinitasnya itu nggak ada Roh Kudus, tapi orang-orang Trinitas itu Kesian penuh dengan kalian. Tunggu dulu. kebencian. Biar aja jangan lanjut. Biar dulu tanteku ngomong, kau pun Iya, kayak gitu lah, bos. Lanjut tante. ini pendapatku. Aku sudah menilai Ibu Bisa Pendeta Wahyu bisa saya ini. bicara dengan Mbak Dear kah? Aduh, dulu tante Darni ngomong, jangan ada yang ganggu tanteku lagi ngomong loh. Hargailah rambutnya ya. Abel itu. Mbak Dear ya, Mbak Dear ini kan hari Sabat. Kenapa? Nah, istirahat dulu kak, ini kan hari Sabat. Udah siap tadi. Udah Kau diam dulu. kebaktiannya. Udah selesai kebaktiannya dari jam 9 ke jam 1. Udah pulang Ibu, makanya ini masih baju gereja tadi ini langsung makan, langsung naik sini gitu. Buka. Ah, ini kan penginjilan, ini juga kebaktian ibadah juga ini. Kan tante, aku mensupportmu. Hajar, Bu Rita Wahyu botol. Nah, Trinitas adalah pribadi berbeda dari Allah. Yang satu hadir bersama manusia, itulah Yesus. Terus yang kedua Roh Kudus, itu adalah bekerja di dalam manusia agar manusia ini hidup. Kalau tidak ada Roh Kudus, manusia akan mati. Kalau tidak ada Roh Kudus dari Elohim itu, manusia tidak akan hidup. Jadi kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada Bapa, tidak ada Yesus, maka tidak ada manusia ini. Nah, itu makanya dikatakan Trinitas. Jadi kalau Rita Wahyu mengatakan di Trinitas tidak ada Roh Kudus, sungguh sangat botol lah kurasa itu. Nah, itu jawaban saya sebagai seorang ibu yang hanya umat biasa saja. Saya tidak sekolah, tetapi saya tahu gambaran Trinitas itu bagaimana. Kalau kita tidak tahu gambaran Trinitas, kita tidak mengenal siapa pencipta langit dan bumi ini. Sedangkan sewaktu Elohim berbicara kepada Musa, tidak langsung Allah itu yang nongol kepada siapa? Kepada Musa. Dia menjadi apa? Api di semak duri. Sewaktu Elohim itu berbicara kepada Abraham, dia menjadi apa? Malaikat. Udah? Nah, jadi menjadi tiang awan, menjadi tiang api. Nah, jadi makanya heran aku melihat teman-teman Kristen kalau ada yang mengatakan Trinitas itu sesat, sementara Alkitabnya bersumber itu semua dari sini. Satunya Alkitab kami di seluruh penjuru pelosok bumi. Jadi kalau ada di luar dari sini, berarti mereka sudah melenceng, mereka sudah melanggar pekerjaan-pekerjaan para rasul dan para bapak gereja. Gitu dia. Jadi kalau ada yang melenceng dari sini, berarti mereka mau mengambil kesimpulannya sendiri. Mereka tidak bekerja sama. Seharusnya teman-teman Kristen itu bekerja sama dong dengan Trinitas ini. Nah, Oke. itu menurut Enggak, Bu saya. Darni, itu bukan Trinitas nggak ada Roh Kudus, tapi orang-orang yang pemahamannya Trinitas itu yang dibilang punya roh kebencian, nggak ada Roh Kudus dalam diri mereka. Iya, satu salah juga kalau kita sudah nanti berdiskusi. Kalau salah, kurang ajar kau, bidat kau, sesat kau, apa kau? Sebenarnya itu bukan Roh Kudus lagi. Itu udah iblis berkata. Ya, kita kan kayak gini lah, sharing kita begini. Ya, ku terangkan aja apa yang saya tahu. Nggak bisa aku membidat-bidatkan orang kan gitu. Kalau ku bilang pun tadi botol kayak gitu, itu biasa. Karena kami sesama Kristen, karena Alkitab kami satu, enggak dua Alkitab di dunia ini, satu cuman. Nah, maka heran aku. Dua lah, Bu. Dua lah. Punya satu Katolik lagi? sama punya Protestan, beda. Oh iya, Katolik memang iya berbeda. Tetapi tetap isinya sama, paling ada beberapa yang ditambahi. Enggak, kalau di yang punya Katolik. Saksi Yehova beda lagi. Gitu. Apa ditambahi dia? Saksi Jehovah. Ya Setauku banyak lah sama. bedanya. Setauku Banyak bedanya. sama. Nah, nanti ku kirim Hanya- ke Ibu. Yang versi itulah ya. pelangi juga beda lagi ya, versi pelangi lagi. Oh, persib itu tadi, contoh pelangi tadi. Nah, mereka sudah keluar dari sini, mereka sudah keluar dari ajaran yang benar. Sementara di dalam Alkitab ini dikatakan yang berwarna-warni tidak ada tempat di kerajaan surga. 1 Korintus.
ada ayatnya. Jadi mereka mengizinkan seperti itu. Mereka sudah menantang firman Tuhan sesungguhnya. Mereka membuat kitab Enggak, ajaran baru. Kembali ke ini Bu Darni nih, kan dibilang bahwa orang Trinitas tuh nggak ada Roh Kudus, kan memang benar bahwa orang Enggak Trinitas semua. itu- Yang tidak Iya. ada Roh Kudus yang bagi orang-orang yang Oke, sedikit-sedikit kalau bisa gitu marah. kita tanya, Bu Darni punya Roh Kudus nggak? Bu Darni nih, Bu Darni kan Trinitas nih. Ya. Bu Darni punya nggak? Kalau nggak ada Roh Kudus dalam hatiku, aku tidak akan melakukan kebaikan. Nggak kulakukan ibadah hari Sabat ini hari. Loh, kalau gitu orang kayak kami nih, kami juga berbuat kebaikan. Bang Dewa tuh bantu janda banyak, janda-janda dibantuin. Nah, Bang Dewa punya Roh Kudus nggak? Sebentar Pak ya, sebentar ya. Kalau bicara Roh Kudus itu sebenarnya sifat-sifat ya Pak. Iya. Bukan seperti sekarang ini. Jadi sifat-sifat kebaikan itu ada kemurahan hati, ada kebaikan hati. Itu buah Bang, itu buah-buah roh. Iya, itulah buah kuasa kudus. Jadi sifat-sifat kuasa kudus Tapi itu kan nggak bisa gini Bang. Kadang kayak gini, buah-buah tuh susah juga dinilai. Contoh nih Bu Darni nih, kita lihat dia suka membantu orang, memang ya sumbang makan. Tapi Iya. rupanya ya dia suka sumbang makan tuh memang karena mau jadi caleg dia. Udah mau ikut caleg, jadi dia bantu orang tuh karena ada maksud. Nah, gimana Itu kita tahu nggak dia benar. Roh Kudus? Benar. Itu nggak Sebenarnya- benar. Sebenarnya itu apa ya? Setiap orang manusia punya motif ya Bang ya, punya motif. Tapi yang benar manusia Enggak, kita kalau ini masalah Roh Kudus gini lah. Artinya mau nanya, Muslim punya Roh Kudus nggak kalau gitu? Wah, udahlah gitu aja. Muslim ada Roh Kudus nggak? kalau saya mengomentari Muslim ya, saya kan Kristen ya, tapi nggak bisa saya bilang itu Muslim punya Roh Kudus, nggak bisa seperti itu, karena kuasa kudus itu yang punya Oke, Allah- sedangkan Allah, kita Bang. mau Muslim mau Kristen kita bicara manusia ya, sama-sama kok. Yang baik ada, yang jahat juga ada, sama kita. Yang Iya. suka bantu orang banyak, sama kan. Iya. Yang cabul juga banyak, sama-sama kok. Jadi apa bedanya kalau gitu? Jadi karena kita gini Bang ya, karena kita ini manusia yang tidak sempurna, ya, manusia yang tidak sempurna, ya cenderung berbuat salah Bang. Apalagi kita sudah tertanam dosa. Nah, tapi kita bisa minta kuasa kudus kepada Allah itunya. Nah, Allah yang akan memberikan kuasa kudus itu kepada orang-orang yang betul-betul memintanya, gitu. Nah, kita bisa tiru sifat kuasa kudus. Dan itu tadi kebaikan hati, yang sabar, kemurahan hati, mengampuni, rela Iya, tapi kan berkorban. kita kan bahas ini pernyataan dari Bu Rita Wahyu yang dikomplain oleh banyak pendeta ya, dibilang sama pendeta-pendeta nih Bu Rita Wahyu ini botol, termasuk Bu Darni nih ya. Masa dibotolkannya Bu Rita Wahyu hanya karena Bu Rita Wahyu menyatakan apa pernyataannya Bang? Apa pernyataannya Bu Darmi ini? iya, Bu Darni menyatakan Bu Rita Wahyu itu botol, bodoh. Bu Rita. Bu Rita Wahyu tahu Karena yang Bu Rita sangat- Wahyu katanya di Trinitas nggak ada Roh Kudus. Kan botol dia, Pak. Bukan, dia bilang Trinitas ini memang orang-orangnya, bukan Trinitasnya, tapi orang-orang Trinitas itu Tapi rata-rata tadi penuh ku dengar kebencian. dokterku dengar tadi mengatakan Trinitas oleh Rita Wahyu tidak ada disertai dengan Roh Kudus. Oke, kita dengar baliklah pernyataan dia ya. Nanti jangan pula aku yang ngomong Bu Rita Wahyu kok aku pula yang dibilang ngomong. Oke, kita Oh, jadi putarkan pulang. nggak usah, nanti lama kali. Oh, maksudmu berarti tidak disertai Roh Kudus orangnya gitu. Oke, mungkin aku putarkan aja yang Rita Wahyu. Jangan Muri Wali punya komentar ya, tapi Rita Wahyu punya biar teman-teman dengar ulang nih. Biar clear. Rita Wahyu ya. Doktrin Trinitas dengan berbagai macam definisinya itu tidak pernah melibatkan Roh Kudus. Yang ada hanya kejahatan manusia di dalam dosa-dosa kesombongannya, di dalam ketinggi-hatian intelektual teologis mereka sendiri. Itulah sebabnya membicarakan doktrin Trinitas seringkali dalam situasi pertengkaran dan permusuhan. Saya memandang definisi setiap orang yang percaya. Tertullianus dikenal sebagai penulis Kristen yang penting, yang karyanya memberi kita gambaran tentang keadaan Kristen abad ketiga dengan segala macam pertikaiannya atas definisi tentang Tuhan. Tertullianus tidak dianggap sebagai orang suci atau Bapak Gereja Ortodoks Timur karena beberapa isu yang menghubungkannya dengan bidat Montanisme itu. Maka kembali pada usulan saya, mungkin lebih manis menurut Tertullianus sebagai proto-trinitarian. Ya, baik saudara, saya pikir cukup ya sampai di situ ya. Ya, saudara, kalau saudara mendengarkan pernyataan dari
dari berita wahyu ini sebetulnya di dalam dirinya sendiri sebetulnya itu semacam ada nada ketidaksukaan dan kebencian terhadap Trinitas ya. Oke, cukup. Ya, silakan komentarnya Pak Siregar. Ya, mungkin coba Bang dibilang mungkin agak nyaring suaranya. Apa yang pernyataan yang memang yang Abang dengar di situ? Loh, ini susah Bang, karena ini kan TikTok ya. Kalau YouTube enak, YouTube tinggal share screen clear Iya, gitu. iya. Ini kan kita ada speaker. Coba, Tapi Abang pernyataannya sampaikan. adalah bahwa orang-orang Trinitas ini, kalau kita lihat, ya itu lebih banyak dipenuhi dengan roh kebencian. Kalau Roh Kudus ini kan sesuatu yang nggak bisa ditafsir ya. Siapa yang bisa tahu siapa yang punya Roh Kudus sama dia? Kayak Bang Siregar nih, bisa nggak kita tahu ada Roh Kudus atau tidak? Nggak bisa kan? Ya, Tapi kalau Bang Siregar maki Budar nih, kita fix. Ini roh kebencian, nggak perlu lagi kita tafsir-tafsir atau enggak. Betul nggak? benar. Tapi ya saya sih nggak bisa menyatakan bahwa kita katakan nggak ada Roh Kudus ya, karena kuasa kudus itu hanya milik Allah. Nah, itunya Bang. Jadi kuasa kudus ini adalah kalau kita imani berdasarkan Alkitab memang saya meyakini bahwa kuasa kudus ini bukan pribadi. Loh, Dia tapi dia milik salah Allah, satu dari 3 pribadi Allah. Ya, kalau saya mengimani, saya bukan Trinitas ya Bang ya. Abang apa lagi Saya Bang? tetap tidak. Abang Saya duo. Kristen tapi tidak Trinitas. Trinitas, kalau nggak Dua Trinitas apa nih? Oneness atau Triteos, Unitarian atau yang baru nih Bang? Hanya mempercayai bahwa Tuhan itu 2. Tetap Habis ini saya bisa mempercayai. Mbak Dear kah? Tetap saya mempercayai ya kalau Oh, yang Adam percaya cuman Yesus sama Bapa. Roh Kudus cuman tenaganya lah gitu ya. milik Allah, bagian dari Allah yang miliknya. Bagian. Tapi saya tidak. Tapi dia bukan pribadi. Bukan pribadi. Oh, itu Jadi mirip saya sama ini. mengakui- Ini anggota Masaha nih, teman-teman ya. Ini anggota Masaha. Masaha juga kayak gitu pemahaman dia. Masaha apa Bang? Anggota masaha apa? Ada pendebat Kristen namanya Masaha, pemahaman dia juga gitu bahwa Roh Kudus itu cuma bagian atau tenaga dari Bapa sama Yesus. Yesus dan Bapa sama-sama punya Roh Kudus. Jadi pribadi itu cuma ada 2, yaitu Bapa sama Yesus. Iya, pribadi itu hanya 2 karena itu memang sudah pemahaman dari Alkitab ya, pandangan dari Alkitab. Oke, Gitu Bang. siap. Ini baru nih. Oke, mungkin ada pendapat Bang Diu-Diu? Aku dulu. Ini ada ayat. Dah. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 2 Korintus 3 ayat 17. Yesaya 63 ayat 11. Di manakah dia yang menaruh roh kudusnya dalam hati mereka? Matius 28 ayat 19. Baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada aku. Jadi roh itu roh Allah yang diberikan kepada manusia itu. Bilangan 11. Banyak ini tentang Roh Kudus. Yoel 2 ayat 29. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, jadi makanya Trinitas itu adalah Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Itu tidak bisa dipisahkan itu. Mereka bekerja sama. Nah, itu. Jadi kalian bilang hanya Bapa dan Yesus, Bang kalau Samudra nggak ada udah Roh lali ya? Kudus, Aku sholat dulu. loh. Kalau kau sholat siapa yang dengarkan? Bang Samudra, ada Uni, ada Dewa. Yuk. Oh, nah itu ya. Tenang, Budarni tenang, masih ada aku di sisimu. Oke. Mbak Dear, Ya. ini kan hari Sabat. Kenapa nak buka Sabat aja? Karena kan ini hari tenang. Kenapa masuk di room?
Ini kan nggak apa-apa, penginjilan nggak masalah. Kalau melakukan bisnis yang nggak boleh, eceknya berjalan-jalan, bersantai-santai ke pantai, itu yang nggak boleh. Tapi kalau melawat, pergi ke rumah sakit, melawat-lawat orang yang sakit, masuk ke penjara, berdoa, bernyanyi, penginjilan seperti ini, nggak salah dong. Dunia, pembicaraan duniawi yang tak boleh di hari Sabat. Jadi harus kudus gitu loh. Jadi tadi kan udah ibadah jam 9 ke jam 1. Habis itu udah selesai ibadah, biasanya kami ada kegiatan. Ini tapi karena kosong, pulang sampai rumah kan nggak mungkin mau tidur aku tadi. Tapi kan ini lebih baik lagi kita belajar seperti ini daripada tidur. Gitu loh. Itu saya. Tapi kan ibadah di rumah kan lebih daripada di sini. Ini kan di room. Iya nggak apa-apa, kan ini kan penginjilan, kita kan membicarakan tentang Alkitab. Yang kita bahas kan Alkitab. Mana ada kita bahas di sini baju, model baju, kayak mana untung rugi, nggak ada. Bukan, lebih bagus habis buka Sabat aja. Buka Sabat semalam jam 6, buka Sabat, tutup Sabat jam 6.30. Gitu. Nggak apa-apa saya. Kalau yang hari Sabat itu kita melakukan kegiatan ibadah dan kegiatan-kegiatan yang berguna, itu nggak salah, nggak dosa kan? Jadi Bu Darni boleh tahu nggak Ibu Darni ini percaya kepada Yesus sebagai Tuhan atau apa? Ya. Ya, yes. Yesus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Bukan untukku aja, seluruh dunia. Oke. No tawar-tawar. Karena yang akan dihadapkan ke tahta pengadilan manusia, kita ini semua harus dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Kita tidak dihadapkan ke tahta pengadilan para nabi. Kita tidak dihadapkan ke tahta pengadilan Musa atau siapapun. Tetapi 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik maupun jahat. Jadi yang berhak melakukan pengadilan adalah hanya Tuhan sendiri. Itulah Yesus kita. Jadi, ya kan? jadi ya mungkin Bu Darni, aku kemarin ada diskusi ya dengan orang. Mungkin aku diskusi sama orang ini. Jadi dia bilang gini kan, apakah Yesus itu Tuhan? Lalu dibuka Lukas pasal 1 ayat 32. Bisa Bu Darni baca? Lukas 2 ayat 11 juga. Bang Siregar, ini abang yang kemarin itu yang Kristen tapi nggak menuhankan Yesus itu ya? Iya, kemarin diskusi. Boleh Iya, Bu Darni buka? Enggak, tapi Berapa? abang itu kan yang Kristen tapi tidak menuhankan Yesus, betul? Ya kemarin itu ya. Tapi memang betul abang nggak menuhankan Yesus. Ya, Cocoknya sebentar dulu. Cocoknya Sebentar mualaf dulu. lah. Kalau nggak menuhankan Yesus, mualaf dong. Ada Unitarian. Ada. Oh. Ada. Kalau Jadi, seluruh Bu Kristen Darni, Dulu ya, Oh. aku pergi dulu ya Tante Darni ya, minta maaf ya. Mau kemana? Ini kan aku dapat beasiswa dari kampusku. Jadi kemarin si Julius ngasih aku duit. Aku bayarkan ke kampus. Ternyata aku dapat beasiswa. Aku mau ngambil duit itu lagi. Mau aku belikan kelinci lagi. Aku udah beli kelinci kemarin. Ya mantap lah, mantap. Makasih ya Jul. Si Julius ngasih aku duit, boy, buat bayar kuliah. Tapi ternyata aku dapat beasiswa. Jadi uangnya mau aku pakai foya-foya. Nggak apa-apa kan Jul? Beli skincare. Jangan, aku udah dibelikan Kak De skincare kemarin, udah lengkap untuk setahun. Ngapain lagi beli? Skincareku iya. Enak kali ya. Pantas mukamu bersih. Enggak Dari Pak D. dibelikan Kak De aku kemarin skincare untuk stok 1 tahun. Nggak perlu lagi aku dandan. Jul, aku pergi dulu ya Jul, sama tanteku. Kau baik-baik sama tanteku ya. Kau jagain tanteku baik-baik ya Jul. Sholat dia ya. Dia ada bang sholat. Dewa, aku titip Tante Darni ya. Bang Dewa. Tante kuasailah kau melihat si Julius lagi sholat dia. Rungkatkan ngomong. Ya. Aku turun dulu. Oke. Ayo itu Regar. Apa tadi? Silakan Bang Lukas Regar. Tapi Lanjut.
kayak video apa lah ya, bau lah ya, gimana ya. Tapi nantulangku ada Simatupang, wah tak enak juga. Iya. Baru Simatupang aku. Janganlah bawa marga bang. Kalau kita diskusi ini kan keyakinan kita, pemahaman Iya. internal. Janganlah bawa marga. Tetapnya Martutura jumpa gak sopan nanti. Anak ya dan tulang sopan lah. Abang kan nggak nyerang pribadinya Tante Dani, kan Enggak. cuma membahas tentang Tukar pikiran sama nantulang awak ini. nantulang dia cuma tukar pikiran nantulang ya. Iya, Nantulang mari ya. sih. Oh tulang, Ya. nantulang aku turun dulunya Opung. Turunnya aku dulu ya. Aku turun dulu lah, bang ya, bang Siregar ya. Iya, KE. Sehat-sehat semua kalian ya. Buat yang muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Di mana tadi? Lukas berapa, Regar? Lukas itu nantulang. Lukas pasal 1 ayat 32. Jadi kemarin dia tunjukkan satu ayat ini kan. Nah, Lukas 1 Bisa, Bang. ayat 32. iya nantulang. Mana itu, Pak? Nah. Apa perikopnya? Nah, di situ dibilang kan Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus, ya. Ayat Iya. 32. Dibaca? boleh nantulang baca? Oh lah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Itu dah. Oke, makasih banyak nantulang pembacaannya ya, nantulang ya. Jadi inilah kemarin diskusiku, ditunjukkan ayat ini sama aku. Ya, sekarang gue sharing sama nantulang. Ini malaikat yang berkata ya nantulang ya. Malaikat. Malaikat ini kan dari surga ya. Iya, dari surga. Ya, Utusan Yahweh lah kan? Iya, saksi di surga lah ya selama ini. Iya. Jadi waktu dia bilang sama aku ini, malaikat saja berkata bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Nah, bukan Allah, bukan Tuhan katanya. Malaikat sendiri. Itu gimana nantulang? Pendapat nantulang lu? Kalau kita baca juga di dalam Lukas 2 ayat 11, malaikat mengatakan, engkau akan melahirkan seorang anak, yaitu Tuhan dan Juru Selamat di kota Daud. Kan katanya, malaikat loh, masa kita nggak percaya lagi sama malaikat? Malaikat aja menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Masa kita sebagai manusia nggak mau mempercayainya? Apalagi yang mau kita dengarkan? Siapa lagi yang mau kita dengarkan? Malaikat Allah aja kita bantah. Sudah jelas tertulis di dalam, kita baca dulu Lukas 2 itu ya. Lukas 2 ayat 11. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sudah dikabarkan. Malaikat sendiri yang datang dari surga sudah mengatakan. Masa kita mau bantah lagi? Betul nantulang. Tapi ada tapinya tulangnya. Di Lukas 2 ayat berarti 11 ini kan? Tadi di situ malaikat memberikan gelar ya kepada Yesus kan? Gelarnya apa? Tuhan dan Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Pemberian gelar, sebutan pemberian gelar dari malaikat ini ya, Kristus ya. Kristus itu kan memaknai ada arti kan? Iya. Boleh tahu tulang apa itu arti Kristus? Kristus ini hanya disematkan kepada gelar Tuhan. Hanya Yesus yang menyandang gelar itu. Itu. Mana ada yang lain menyandang gelar Kristus? Hanya Yesus. Iya benar. Jelas. Iya. Tapi artinya kan Kristus ini kan punya arti, yaitu yang diurapi nantulang. Iya, Yesus yang diurapi. Kalau dia Kristus kan bahasa, kalau terbalik aku koreksi ya. Kristus bahasa Yunani, Mesias bahasa Ibrani, betul terbalik.
Mesias berarti yang diurapi. Sebutan Mesias berakar dari pengertian Yahudi mengenai seorang tokoh pada masa depan yang akan datang sebagai wakil Tuhan untuk membawa keselamatan bagi umat Yahudi. Di dalam bahasa Yunani, kata Mesias diterjemahkan sebagai Kristos, atau Kristus yang menjadi salah satu gelar Yesus. Ah, itu dia. Betul. Nah itu dia. Nah itu Nantulang. Jadi dia diskusi. Memang dia tunjukkan juga ayat ini sama aku. Nah, tapi malaikat yang berkata langsung bahwa Yesus ini gelarnya Kristus yang diurapi. Nah, atau milik Yahweh ya kan? Iya. Nah, disitulah aku terdiam di situ. Loh, berarti posisinya ini jelas ya bahwa malaikat bilang, malaikat sendiri yang berkata, malaikat sendiri yang bersaksi di surga, ya selama ini di surga ke bumi, bahwa bilang Yesus ini anak Allah, bukan Allah. Bukan Allah, ya. Begini, bukan Allah, yang keluar dari Allahnya Yesus ini. Itulah makanya dikatakan Tunggu dulu, ini Trinitas. jadi room sesama Kristen nih. Ini yang Muslim ini ngapain nih? Tapi kalian tadi sholat, kami lah dulu Karim sini pun apa lah ini dia tadi. Bang Dewa monitor, Bang Samudra, oke lah, pada hilang semua. Nah, lanjut. Iya. Oke. Minta maaf. Om Akal. Iya, aku pun bingung yuk. Perasaan yang ngomong kalian dua. Tadi gini Om Akal, tadi Kak Arifa keluar dia mengambil uang. Ya, aku dengar. Mengambil apa katanya? Beasiswa apa? Aku dengar. Oke, minta mungkin maaf ya. Minta maaf aku ya, minta maaf aku ya. Nggak apa-apa. Cuman kalau kita bicara Roh Kudus ini ya, ini kan dari dulu nih selalu jadi perdebatan karena orang selalu mengkambing hitamkan Roh Kudus ya. Roh Kudus nggak ada salah pun, ya dibilang pula Roh Kudus yang salah. Selalu gitu kan, selalu dikit-dikit Roh Kudus. Padahal nggak ada standar yang jelas dari Roh Kudus itu. Ya, ada nggak standar jelas dari Roh Kudus? Kecuali Bu Darni tiba-tiba hartanya dibagi-bagiin ke kita semua. Mungkin kita bilang, wah kepenuhan Roh Kudus nih, Bu Darni. Baik kali dia. Mana ada hartaku? Loh, masa nggak ada harta? Bu? Itu Dikit. coba lihat di tabungannya. Dikit. Pas-pasan aja untuk biaya hidup. Loh, pas-pasan. Yakin Bu? Yakin lah. Ya udah gini, semua harta Ibu kasih aku, Ibu makan, aku yang tanggung lah. Sama aja. Balik juga. Sama Ya kan aja sama, balik lagi. pas-pasan. Ya udah, ini lebih Itu dikit. harus kau suamiku baru aku berani kayak gitu. Kalau kau nggak siapa-siapa aku, ngapain aku ngasihnya, dokter? Teken di notaris kita perjanjian, nggak apa-apa lah. Aku kasih makan Bu Darni. Pokoknya satu hari berapa kali makan? 3 kali Nggak aja kan? mungkin. Udah nanti ku kasih, ku transfer, kau lari kawin lagi kau sama anak cencen. Enggak, mamu semua kau kasih ke aku 3 kali ku kasih makan sehari. Kau kan makannya nggak daging, nggak makan aneh-aneh, aman ya itu? Enggak. Aku nggak tekor pun suami membiayai aku. Iya, itu pun nggak ada yang mau ya. Udah di Nggak ada yang padahal mau. Bu Darni ini Bang jual Jo, maaf, murah, Bang Jo. bayangkan ya. Udah jual Bang Jo. murah, nggak ada lagi yang mau. Maaf baru beres asar tadi. Iya, Apa poinnya Dewa nggak nangkep tadi. Poinnya yang Dewa tangkap itu Burita Wahyu sama anak Allah ya. Itu yang Dewa Enggak, tangkap Bu poinnya. Tawayu botol. Yang kita tangkap Bu Baik. Tawayu dibilang botol sama Bu Darni. Baik, tadi Bu Darni mengatakan Burita Wahyu itu adalah orang yang botol. Ya udah, itu menurut dari Bu Darni. Pertanyaan saya Bu Darni ya, Burita Wahyu dia itu sekolah sampai yang namanya sekolah itu sekolah Ibrani langsung, bisa berbahasa Ibrani langsung. Bahkan satu-satunya orang Kristen yang bisa bahasa Ibrani itu cuma Burita Wahyu. Pertanyaan saya Bu Darni, ketika Bu Darni berani mengatakan Burita Wahyu adalah orang yang botol, di mana dia paham dengan bahasa Ibrani, dengan bahasa aslinya, pertanyaan saya, Kristen yang tidak paham dengan bahasa Ibraninya disebut Kristen apa Bu Darni? Silakan. Begini Dewa, karena orang yang pintar itu masih ada kesalahannya. Contoh termasuk tunggu baik, dulu. Bu Darni, jawab saja pertanyaan saya. Nggak bisa. Kita Orang nggak bisa gitu. Burita Wahyu
Ibu berani mengatakan kepada Burita Wahyu Itu kalau secara Burita Wahyu itu pribadiku. botol. Iya, secara pribadi. Pribadiku, Dewa. Burita Wahyu paham dengan bahasa Ibrani. Sementara Ibu Darni tidak paham bahasa Ibrani, disebut Kristen apa? Lebih botol atau gimana? Ibu memang bukan apologet. Rita Wahyu dia apologet, tapi dia tidak mengakui di Trinitas ada Roh Kudus. Nah, Iya, itu pertanyaan sekarang. saya bukan itu. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, Burita Wahyu paham bahasa Ibrani, mengerti bahasa Ibrani, sekolah Ibrani, dia paham bahasa Ibrani, dikatakan botol sama Bu Darni. Di bagian itu, Bu iya, Darni, di bagian itu. sebentar dulu Bu Darni. Sementara Bu silakan. Darni yang tidak paham bahasa Ibrani disebut Kristen apa? Kristen botol atau Kristen tolol? Silakan. Yang nggak apa-apa dibilang aku Kristen botol, kan aku bukan apologet. Aku kan hanya seorang ibu biasa. Aku bukan tugasku untuk belajar apologet. Baik, kalau Aku hanya begitu. menjawab apa yang kalian tanya tentang kitabku agar kalian tidak menyesatkan Alkitabku. Itu. Baik, kalau begitu Bang Jo sudah ketangkap jawabannya ya. Ternyata Bu Dari mengakui kalau dia itu botol. Baik, sudah selesai. Nggak apa-apa, terserah. Ya, baik. Begini, Bu Dar, tapi begini Pak Dewa, Ya. maaf ini ya, saya juga Kristen, tapi mau tadi apa Bu Rita tadi, saya mau komentari Bu Rita ya. Dia memang Saya rasa lebih bagus Ibu Darni daripada Dewa. Dia bagus Ibu Darni jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maksudnya gimana, Pak Maliki? Maksudnya gimana? Bagus Ibu Darni jawabannya. Iya, Maliki masih nggak apa-apa dibilang botol. Yang penting aslinya nggak gitu. Tapi begini, Iya. tapi begini, Gimana ente itu? tapi Coba begini, Bang. gua tanya ke orang muslim lah ya, ke orang muslim yang di Saya bawah. nggak apa-apa. Saya senang Ibu Darni bilang. Tapi nggak begini, apa-apa Pak dia Dewa. nggak botol gitu lah. Pak Maliki. Yang penting aslinya nggak gitu lah. Iya. Kami di sini bukan melakukan statement loh, Pak. Kami di sini bertanya. Apakah saya melakukan statement? Tidak, Pak. Saya mengatakan kepada Bu Darni, Burita Wahyu paham bahasa Ibrani. Burita Wahyu mengerti bahasa Ibrani. Dia pandai berbahasa Ibrani, bahkan sekolah sampai ke Ibrani. Ya kan? Dikatakan botol, Kristen botol. Bu Darni yang tidak paham bahasa aslinya disebut Kristen apa? Saya kan bertanya. Saya Tapi bertanya gini, itu. Sudah dijelaskan sama Bu Darni tadi yang dianggapnya botol itu kan ini menolak Roh Kudus tadi itu botol Yang bagi ku dia. tolak tadi Rita Wahyu ku katakan botol. Rita Wahyu tak Trinitas menolak Roh Kudus. dikatakan tunggu dulu. Itu bagian situ botol. Inilah Tapi kalau bahasa kesalahpahaman Ibraninya, inilah kesalahpahaman Pintar. botol ya. bahasa Bilang yang Ibraninya salah Rita paham Wahyu ini pintar botol-botol. gitu loh. Iya. Pintar. Bu Darni, Bu Rita Wahyu nggak pernah bilang Trinitas menolak Roh Kudus. Dia nggak. Tadi kan ku dengar Bu Rita Wahyu mengatakan orang-orang Trinitas tidak disertai dengan Roh Kudus, mereka disertai dengan kebencian. Kan botol dia menilai seperti itu. Oknum-oknumnya, Iya kan? oknum-oknumnya kan bukan Trinitasnya yang nggak ada Roh Kudus, tapi orang-orangnya, bapak-bapak Iya. gereja, pemimpin-pemimpin gereja itu yang nggak ada ya Roh udah. Kudus. Ini Julius. Tapi gini, Julius, Prof soalnya Akal. yang disoroti sama Dewa tadi itu botolnya itu dia pukul rata gitu loh. Makanya itu Yang jawab kita harus botol Bu pisahkan Darni, bagian bukan mana Bu dia Dewa. botol Bu gitu Darni loh. yang jawab dia botol. Supaya itu jangan dipukul rata semua. Gua tanya ke baik, gua tanya ke ente Maliki, gua tanya ke ente. Bu Darni paham bahasa Ibrani. Bu Darni lagi. Bu Rita Wahyu bisa bahasa Ibrani, bisa membaca tulisan aslinya, teks originalnya. Dikatakan sama Bu Darni Kristen botol. Bapak Pak Maliki tidak paham bahasa Ibrani, tidak mengerti bahasa Ibrani, disebut Kristen apa? Saya pengen nanya ke Bapak. Oke. Ini sudah jelas ya. Ini yang Bu Darni bilang tadi itu bagian botolnya itu di mana sudah jelas. Tunggu dulu. Ya, Bahkan jawab aja. Muri Walinya bilang orang-orang di Kita ini diskusi atau menyudut-nyudutkan kata hanya sepihak saja. Kayak gini kita kapan mau berdiskusi? Hah? Tapi gini nantulang, mungkin Pak Dewa, Pak Prof Akal, masalahnya Bu Rita Wahyu. Tapi dokter Akal. Iya, bukan Prof beda lagi. Prof dia. Oh iya. Ya, Amin kan Profnya dokter. Nggak mau aku, udah dipakai orang namanya, udah dipakai orang. Iya. Orang udah jelas tadi ya. Bagian yang Bu Darni bilang botol tadi itu karena ini apa itu menolak Roh Kudus tadi ya. Iya, itu aja. Kalau di dia bahasa Ibrani dia pinter, cerdas. Betul. Oke, mana sih? Kalau bukan disamarata dia botol. Kalau nggak paham bahasa Ibrani teks aslinya, kayak Maliki ini disebut Kristen apa?
Masih berani Iya. sini saya Hah? baca dah. Kalau saya berani mengatakan Pak Maliki botol kuadrat. Itu ya. Terserah bilang Pak Maliki, Mantap. terserah. Mantap, Mau bilang siap. botol yang Baik, jelas baik. endingnya yang penting. Bebas Dewa. Pak Dewa. Iya, Pak Dewa. nggak apa-apa. Iya, iya. Sebentar ya. Ini Sebentar ya. Dewa, Karena Dewa sehat. Pak Dewa. Alhamdulillah Pak. Kenapa Pak? Ada masalah dengan saya Pak? Oh enggak, saya hanya tanya aja kabarnya. Enggak ada masalah kok. Jangan Oh, sampai- Bapak sehat, Masih- otak Bapak sehat. Tapi begini Pak Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kitab aslinya bahasa Ibrani. Yang pinter bahasa Ibrani dikatain botol. Nah, terus yang nggak paham bahasa Ibrani dikatain apa? Jawab. Iya, saya bertanya lu Pak Samudra ini. Saya bertanya. Tapi Itu, karena- Pak. Makanya Gini loh. biar dijawab. Dikatakan Papa jahat. Nih, Bu Darni merajuk kan? Nah, kan? Ayo jawab. Dikatakan Papa jahat. Pertanyaan Bang Dewa itu masuk akal loh. Bahasa asli kitabnya Ibrani. Yang pinter Ibrani dikatain botol. Nah, yang nggak paham bahasa Ibrani dikatain apa? Tapi gini ya, memang kadang-kadang teman kita ini agak lucu gitu. Mereka nggak punya standar yang jelas. Contoh lah, kemarin Muriwali mengatakan PGI itu nggak ngerti apapun gitu. Bayangkan orang yang bisa duduk di posisi PGI dianggap tidak ngerti Kristen. Jadi yang ngerti siapa gitu? Inilah sering kita mendapati teman-teman yang dalam diskusi ini ya, selalu merasa bahwa dirinya yang paling ngerti, orang lain nggak ngerti gitu. Selalu merasa dirinya yang udah paling pintar. Inilah kesombongan, ini sifat dasar iblis loh. Ya, yang sombong itu dari iblis. Jadi hati-hati loh. iya, itu benar Dokter Akal, benar. Benar. Ya itu melekat pada orang Bang Kristen Jul, biasa. Bang Jul, biarkan Dewa sama Pak Siregar deh, sama Pak Siregar. Kayaknya enak ini ngobrol sama Pak Siregar. Ya, Pak Siregar, gimana kabarnya, sehat Pak Siregar ya? Sehat Om, sehat Om. Baik, kalau begitu boleh. silakan. Jadi kan kalau kita bicara, bagaimana nih? Jadi gini loh Pak. Ya boleh izin ya ngomong. Boleh Pak, boleh. Salam kenal boleh. semua. Salam kenal, sehat ya. Jadi gini loh Pak. Seperti apa yang host katakan tadi, memang dengan Bapak Dewa tadi dalam pertanyaan, memang seperti yang dikatakan Bu Rita Wahyu itu orang yang pintar, seorang akademik yang memiliki pengetahuan yang tinggi baik bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani. Dia seorang yang memiliki pakar lah di situ. Ya, diakui lah, Kemudian udah jika diakui. dibalikkan kepada orang yang tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki pengetahuan seperti Ibu Rita Wahyu, itu bisa dikatakan dia itu masuk dalam golongan apa, pintar atau tidak, sederhananya kan seperti itu. Tapi kan kembali lagi itu berdasarkan statement, berdasarkan pemahaman dari setiap orang. Jadi mungkin ada orang yang bisa nilai seperti saya, contoh saya orang yang tidak memiliki gelar, tidak memiliki akademik. Tetapi jika dibandingkan dengan orang yang memiliki gelar akademik, otomatis ya saya bisa mengakui bahwa saya bukan orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Dewa tadi mengatakan kembali bertanya kepada kita dari pihak Kristen, orang yang tidak ngerti bahasa Ibrani, saya jujur saya jelaskan, saya bisa jawab itu ya, iya saya tidak tahu, saya tidak mengerti seperti itu. Tetapi itu kan hanya kembali lagi dari kita. Kalau itu bukan bagian dari ejekan, kalau menurut saya itu kan hanya bagian dari pertanyaan. Tinggal bagaimana kita merespon, baik kita merespon negatif ataupun kita mampu merespon yang positif. Kadangkala seperti host tadi katakan, orang yang sudah memiliki akademik yang tinggi, pengetahuan yang tinggi, seringkali mereka menganggap bahwa apa yang mereka keluarkan, apa yang mereka lontarkan dengan pengetahuan mereka itu adalah benar. Sehingga orang yang tidak memiliki pengetahuan, yang tidak memiliki akademik yang sama dengan mereka, mereka anggap bodoh seperti itu. Karena kan terkurung di dalam intelektualnya mereka. Jadi mereka bisa menguasai seluruh sudut pandang, sehingga kita yang tidak memiliki gelar hanya menguasai satu sudut pandang aja. Nah, itu yang dimiliki oleh orang-orang yang sudah tinggi gelarnya, seperti itu. Terima kasih. Oke, retorika. Silakan, ada mau disampaikan, Bang Dewa? Baik, Bang Revaldo malah retorika mulai. ke Pak Siregar saja, ya kan? Bapak tadi tidak melakukan statement mengenai soal Bu Rita Wahyu, saya tidak akan mempertanyakan itu Pak ya. Makanya ketika ada orang yang melakukan statement Pak
pernyataan yang mengatakan seperti itu, saya akan susul dengan pertanyaan. Betul tidak? Saya susul dengan pertanyaan. Kita ini diciptakan sama manusia, kita ini diciptakan sama Allah, memiliki yang namanya akal. Untuk apa? Untuk bertanya kita itu, Pak. Tetapi ketika jawabannya itu masuk ke dalam pikiran kita, akal kita tidak akan pernah yang namanya mengejar. Tetapi kalau misalkan ada satu pertanyaan, terus pertanyaan itu tidak masuk ke dalam pikiran kita, naluri instingnya sebagai manusia, pasti akal akan mengejar. Seperti itu. Baik Bang Siregar, tadi Bang Siregar mengatakan Yesus selentingan dari yang Dewa dengar dikatakan sebagai anak. Nah, pertanyaan Dewa itu, karena ini adalah satu statement, Dewa susul. Anak di sini, dalam arti disebut anak apa? Yesus itu. Silakan Bang Siregar. Ya tetap anak bang, tetap putra Allah. Maksudnya gini, makna dari anak itu yang dimaksud itu anak apa di situ? Ya anak Allah. Anaknya, mungkin Dewa dulu pernah menanyakan ya kepada orang-orang Kristen. Dewa pernah menanyakan, apakah Yesus itu statusnya anak kandungnya Bunda Maria? Beliau anak kandungnya Bunda Maria. Tetapi ketika Dewa bertanya mengenai soal anak Allah, apa status Yesus dengan Allah itu? Sebagai anak apa? Sampai sekarang pun tidak bisa dijawab. Anak apa statusnya? Maksudnya ini gimana? Maksudnya tentang... Begini Bang, Abang tentu punya anak, betul tidak Bang? Betul. Nah, apakah anak Abang itu statusnya anak apa? Statusnya anak apa anak Abang itu? Ya anak saya. Ya. Bukan, maksudnya itu anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak apa? Ya anak kandung lah. Anak kandung, itu status jelas, betul tidak? Betul. Nah, Yesus itu dikatakan sebagai anak Bunda Maria, itu adalah karena beliau itu statusnya adalah anak kandung. Nah, pertanyaan saya Bang, apa status Yesus dengan Allah di sini Bang? Anak apa dia ini? Ya, kalau secara di bumi ya Bang ya, di bumi memang statusnya Yesus adalah faktanya memang dia anaknya Maria, ya kan? Nah, tapi dasarnya kenapa ya anak Maria karena kuasa kudus mengubah Yesus masuk ke dalam embrio